Terima kasih kesempatan kepada kelompok kami pada saat ini di mata kuliah filsafat ilmu dengan judul pembahasan kami metafisika. Dengan kelompok kami, saya sendiri Mei Harap Jega dan Ibu Niar Widya Asti Pindahi. Oke, langsung saja. Pengertian metafisika. Metafisika berasal dari akar kata meta dan fisika. Meta berarti sesudah, selain, atau dibalik. Fisika yang berarti nyata atau alam fisik. Metafisika berarti sesudah, dibalik, yang nyata. Dengan kata lain, metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala-gejala yang nyata. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang hal-hal yang sangat mendasar yang berada di luar pengalaman manusia. Ditinjau dari segi filsafat, secara menyeluruh metafisika atau mistik adalah ilmu yang memikirkan hakikat di balik alam nyata. Metafisika membicarakan hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata tanpa dibatasi pada sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera. Pengertian secara umum, metafisika adalah pengetahuan yang tidak rasional. Pengertian metafisika bila dikaitkan dengan agama ialah pengetahuan atau ajaran atau keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui meditasi atau latihan spiritual bebas dari ketergantungan pada indera, indera dan rasional. Oke, boleh. Nggak jalan. Oke. Selain itu, ada beberapa pendapat lain terkait definisi metafisika antara lain. Menurut Dictionary, metafisika adalah bidang filsafat yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan pokok, seperti apakah setiap peristiwa memiliki sebab dan hal-hal apa yang benar-benar nyata. Dua, menurut Merriam-Webster, metafisika adalah divisi filsafat yang berkaitan dengan sifat dasar realitas dan keberadaan dan yang mencakup ontologi, kosmologi, dan seringkali epistemologi. Ketiga, menurut vocabulary, metafisika adalah studi filosofis tentang keberadaan dan pengetahuan. Dan yang terakhir, menurut Dictionary Cambridge, metafisika adalah bagian dari filosofi tentang pemahaman eksistensi dan pengetahuan. Oke, tujuan metafisika. Tujuan utama kajian metafisika adalah pemahaman mengenai struktur dasar dan prinsip-prinsip realitas dengan pemahaman dan pandangan filsafat yang beragam. Pemahaman metafisika dapat menjadi sesuatu yang khusus, yang umumnya mencakup pembahasan yang kaya. C. Ruang lingkup metafisika. Aristoteles sendiri membagi metafisika menjadi 3 cabang utama antara lain. Yang pertama, ontologi ialah studi tentang keberadaan dan keberadaan, termasuk definisi dan klasifikasi entitas fisik atau mental, sifat-sifatnya, dan sifat perubahan. Kedua, teologi alam, studi tentang Tuhan, termasuk sifat agama dan dunia, keberadaan ketuhanan, pernyataan tentang penciptaan, dan berbagai masalah agama atau spiritual lainnya. Yang terakhir, universal science, studi prinsip-prinsip pertama daripada logika dan penalaran seperti hukum kontradiksi.
D. Sistematika dan metodologi. Metafisika tradisional umumnya dibedakan menjadi metafisika umum dan metafisika khusus. Dengan metafisika umum membahas ontologi dan metafisika khusus meliputi kajian metafisika dalam ranah spesifik seperti teologi, psikologi, dan kosmologi. Metafisika umum mempertanyakan klasifikasi paling umum dan karena hal tersebut, metafisika umum berarti kajian mengenai hal-hal fundamental. Metafisika umum berurusan dengan keberadaan, karakteristik, dan relasi di antara keduanya. Teologi rasional mempertanyakan causa prima, sebab pertama atas segala sesuatu, misalnya keberadaan Tuhan sebagai hal maha tinggi dan dasar dari realitas. Psikologi rasional atau antropologi metafisik berurusan dengan jiwa atau esensi atau manusia sebagai substansi. Terakhir, kosmologi rasional berurusan dengan sifat keberadaan dunia. Adapun aliran-aliran dalam metafisika ontologi. Ontologi atau bagian metafisika yang umum membahas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh, yang mengkaji persoalan-persoalan seperti hubungan akal dengan benda, hakikat perubahan, pengertian tentang kebebasan, dan lainnya. Di dalam pemahaman atau pemikiran ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran antara lain monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Terakhir, kesimpulan, metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang hal-hal yang sangat mendasar yang berada di luar pengalaman manusia. Ditinjau dari segi filsafat secara menyeluruh, metafisika atau mistik adalah ilmu yang memikirkan hakikat di balik alam nyata. Metafisika membicarakan hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata tanpa dibatasi pada sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera. Oke, sekian dari presentasi saya untuk Ibu Astiti. Coba simpulkan beberapa kalimat, nggak usah baca. Metafisika itu sebenarnya apa gitu supaya orang dapat. Cabang yang berkaitan dengan apa? Oke, jadi menurut saya metafisika ini merupakan sesuatu hal atau cabang dari filsafat itu sendiri yang kayak gimana ya bilang, kayak di luar, kalau kita bilang di luar nalar juga enggak, cuman kayak di balik kenyataan gitu ada hal yang perlu dipikirkan atau ada hal yang perlu dibahas sehingga bisa dapat dipastikan nanti, oh seperti ini dia pasti hal ini. Nah, seperti itu. Jadi di balik yang ada itu ternyata ada sebuah hakikat yang mau coba diselidiki, gitu? Iya, betul, Pak. Oke, supaya gampang orang paham. Ya, silakan lanjut. Lanjutkan. Yang menjadi bahan materi kami adalah metafisika. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analisis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Metafisika berasal dari bahasa Yunani yaitu metafisika. Meta artinya setelah, sedangkan fisika artinya fisik, fisika atau alam. Istilah filsafat metafisika ditulis sekitar abad keempat sebelum Masehi yang ditulis oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles. Kemudian seorang murid Aristoteles yang bernama Andronikos
dari Rhodes menyusun kembali tulisan tersebut sehingga menjadi sebuah karya yang berjudul Metafisika. Bagi Aristoteles, metafisika merupakan proto-filosofia atau filsafat pertama yang juga disebut sophia. Aristoteles mengatakan sebagai filsafat pertama karena membahas hal-hal yang fundamental atau mendasar yang memuat uraian tentang segala sesuatu yang ada di belakang gejala-gejala fisik seperti bergerak, berubah, hidup, mati. Dengan itu, metafisika dapat disebut juga sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam atau ultimate nature dari kenyataan atau keberadaan. Aristoteles menyebut beberapa istilah yang makna setara dengan metafisika, yaitu yang pertama, filsafat pertama atau first philosophy, yang kedua, pengetahuan tentang sebab atau knowledge of cause, yang ketiga, studi tentang ada atau the study of being. Adapun aliran-aliran metafisika. Metafisika dalam hal keberadaan mempunyai beberapa aliran yang dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Kalau dari segi kualitas, yang pertama materialisme, yaitu suatu pandangan metafisika yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Yang kedua, spiritualisme, yaitu suatu pandangan metafisika yang menganggap bahwa kenyataan yang terdalam ialah roh, pneuma, nous, reason, dan logos. Kalau dilihat dari segi kuantitas, ada tiga. Yang pertama, monisme, yaitu aliran yang menyatakan bahwa hanya satu kenyataan fundamental. Kenyataan tersebut dapat berupa jiwa, materi, Tuhan, atau substansi lainnya yang tidak dapat diketahui. Yang kedua, dualisme, yaitu aliran yang menganggap adanya dua substansi yang masing-masing berdiri sendiri. Yang ketiga, pluralisme, yaitu aliran yang tidak mengakui adanya satu atau dua substansi, melainkan banyak substansi. Yang menjadi kesimpulan dari materi ini adalah metafisika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang fundamental atau mendasar yang membahas hal-hal yang perilaku dan cara berpikir. Fisika adalah ilmu yang mengenai alam semesta, unsur yang terdapat di dalamnya. Sedangkan metafisika bagaimana manusia itu berinteraksi dengan dirinya sendiri dan berinteraksi dengan sesama manusia. Yang terakhir, bagaimana hubungan manusia itu berinteraksi dengan alam lingkungan. Terima kasih. Oke. Ya, kesimpulannya coba. Ya, menurut saya jadi metafisika itu adalah suatu ilmu yang membuat kita berpikir analitis dan kritis terhadap sesuatu yang ada, Pak. Ya. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Saya ingin tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, satu pertanyaan aja untuk siapa presentasinya? Si Mei harap jaga sama. Bapak Zega dengan Ibu Daki lah ya, saya bilang ya. Marganya saja yang saya ingat. Gitu. Iya, Nah, satu Daki. Iya. Saya coba berpikir dari landasan epistemologi dulu. Pertanyaannya begini. Bagaimana kita bisa tahu atau memahami aspek-aspek metafisika? Sehingga dari aspek-aspek metafisika itu kita dapat memahami dan memperoleh pengetahuan untuk kita dapat mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan kita. Bisa dimengerti pertanyaannya, Pak Zega sama Ibu Daki? Boleh lebih dimudahkan lagi, Pak. Agak susah saya nangkapnya. Oke, saya sederhanakan saja. Saya ingin tahu apa saja aspek-aspek metafisika. Nah, itu aja dulu. Beda lagi itu Pak Rapli. Hah? Beda lagi itu pertanyaan dari yang pertama.
pertanyaan saya pertama gini aja. Bagaimana kita bisa tahu atau memahami aspek-aspek metafisika itu? Udah singkat. Iya itu baru. Nah, itu tadi yang pertama. Saya kembalikan pertanyaan pertama aja. Saya bantu jawab ya. Jadi menurut saya metafisika itu adalah pandangan kita, analisis kita terhadap sesuatu yang ada. Nah, kalau misalnya fisika kan berbicara tentang alam ya. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya ini ada sebuah kursi. Kalau dalam ilmu fisika kita akan bertanya, kita akan berpikir kenapa kursi itu bisa ada, bahan-bahannya dari mana, seberapa besar sih muatan yang bisa ditahan oleh sebuah kursi. Sementara kalau berpikir secara metafisika, membuat kita berpikir secara analitis, kita akan berpikir kenapa harus ada kursi. Kayak gitu, Pak. Kalau ada dari teman-teman boleh menanggapi, silakan. Silakan, Mei. Ya, kalau dari saya cara mengetahui aspek itu ya kayak ibaratnya tadi dalam sebuah yang sudah ada nyata ini ada di depan kita, tapi kita masih terus menelusurinya seperti apakah dia dari mulai mungkin dari asalnya atau kenapa dia harus ada ataupun bisa jadi eh, gimana supaya kita bisa mengetahui secara detail. Bisa. Coba kasih contohnya dulu supaya saya lebih paham. Saya Sederhana. belum dapat contoh sederhana aja supaya saya bisa paham gitu. Gimana, Niar? Maaf ya, lagi batu soalnya. Oke. Fisika ya, Pak. Ya, contoh dalam kehidupan kita aja gitu. Ya, jadi kan kalau misalnya ya, ini alam semesta. Kalau misalnya fisika mengatakan bahwa semua makhluk hidup itu hidup karena memang diberikan nafas yang mungkin oleh Tuhan. Nah, tetapi kalau misalnya melalui metafisika, kita akan mencari tahu kenapa manusia itu hidup, kenapa manusia bisa ada. Dan kita akan berpikir analitis yang akan merujuk kepada hal yang ilahi. Oke, bisa dimengerti. Sederhananya begini. Saya kasih contoh. Saudara lihat yang saya pegang. Lihat nggak? Lihat Pak, tumbler. Tumbler terus isinya apa? Isinya air, ada tulisan. Terus? Nah, jadi gini, seperti ini. Ini kan orang bilang apa? Botol Tumbler, minum. botol minum. Tapi kan ada di situ di dalamnya apa? Jeruk. Air. Terus kalau orang bilang apa? Kesimpulannya. Kesimpulannya kalau menurut saya tempat untuk Bukan. apa ya? Jadi kalau saya bawa ini umpamanya, saya bawa ini, saya di kantor selalu saya buat ini jatah saya sebelum jam 1 sudah harus selesai. Kalau bukan jeruk, lemon, terus saya kasih apa namanya timun atau buah yang lain. Kira-kira orang bilang apa? Yang ada ini dulu, yang ada ini. Semacam obat. Oke. Nah, saudara, ini kan orang bilang minum, katakanlah minuman sehat. Tapi metafisika itu adalah mencari di belakangnya ini. Gitulah. Ini satu hakikat yang ada. Tapi di balik semuanya itu, tadi si Ibu Niar sudah bilang kursi. Kursi analoginya udah cocok. Kursi itu, satu kursi. Tapi kenapa itu jadi jadikan diskusi?
itu kita akan melihat kepada sebuah proses. Ada di situ tukang, ada itu gergaji, ada paku dan segala macam, dan sebuah proses di situ. Yang kita pikirkan di metafisika ini adalah ini, di balik sesuatu yang ada itu. Begitu, Mei. Tadi saya bilang, apa di Iya, balik Pak. semua yang ada itu? Gitu. Jadi kita mau mencoba gini. Kalau dalam kehidupan manusia begitu, ada manusia orangnya cengeng, atau pendiam, atau cerewet. Nah, kita simpulkan dia cerewet. Tapi kan kalau kita bicara tentang metafisika, nggak hanya berhenti, oh dia cerewet, atau dia pendiam. Kita akan mencoba melihat kenapa dia jadi pendiam. Dia berapa berkeluarga. Model keluarganya bagaimana? Apakah bapaknya otoriter, mamanya juga otoriter, sehingga dia akhirnya apa? Terdiam dengan sendiri. Nah, giliran di luar ada dua kemungkinan. Dia jadi cerewet, dan yang kedua jadi pendiam. Jadi kita metafisika itu selalu bertanya di balik sesuatu yang ada itu. Itulah metafisika. Paham? Dapat sampai di sini ya? Dari dia mau bertanya sesuatu yang ada. Nah, artinya lari kepada sebuah pengalaman. Sebuah pengalamannya. Menggali di belakangnya itu. Jadi, tidak serta-merta. Jadi, ini sebenarnya menolong kita untuk apa? Ini cocok ini untuk guru dan juga untuk gembala. Kenapa sih orang itu begini? Jangan akhirnya, belum bertobat itu. Jangan langsung bilang begitu. Itu belum dipenuhi Roh Kudus. Tanya dulu, lihat dulu asal usulnya, latar belakang kehidupannya dan segala macam. Sehingga apa? Itu hanya sebuah fenomena yang muncul di permukaan. Gitu. Tapi apa yang mempengaruhi di balik semuanya itu? Itu persoalan. Apa yang mempengaruhi di Ada balik kakaknya, tanya semuanya? kakaknya. Oh, ada, coba tanya kakaknya. Sehingga kita tidak menjudge seseorang begini. Ada yang mana dari itu? Coba kakak tanya kakaknya udah kayaknya kasih. Jadi itu hanya sebuah muncul di permukaan. Kenapa contohnya? Kenapa dia selalu bergaya? Kenapa sih di mana-mana kok bergaya? Ya wajar. Orang dia dari kampung baru datang ke kota, di sana dia jalan kaki nggak pakai sepatu, jalan apa segala macam. Itu dia. Ya wajar. Setelah di sini akhirnya dia bergaya. Untuk menutupi apa? Masa lalunya. Menutupi mindernya dan segala macam. Gitu loh. Jadi di situ sebenarnya inti yang kita mau coba lihat dari bagian yang ada. Izin Pak, menanggapi. Ya. Apakah seperti yang Bapak jelaskan tadi, apakah bisa dikatakan metafisika itu ada pertanyaan di balik pertanyaan atau ada jawaban di balik jawaban? Jadi sebenarnya bukan jawaban. Jadi harus begini. Ada pertanyaan di balik sebuah realita. Ini satu realita, maka muncul pertanyaan yang harus terjawab dari sebuah pengalamannya. Berarti sederhananya sebuah realita akan memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Iya, itu dia. Jadi itu tadi saya bilang. Jadi itu hanya muncul sebuah sebab akibat di belakangnya itu. Tapi kenapa demikian? Makanya, izin Pak, tapi muncul pertanyaan lagi Pak. Bagaimana dengan sebuah realita itu dengan banyak pertanyaannya itu dapat disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan yang dapat diterima? ya, berdasarkan analisis yang ada. Gitu. Jadi kita harus bisa
menganalisis dan menemukan berbagai macam fakta yang merupakan dari jawaban sebuah realita yang ada. Sehingga kita tiba pada sebuah kesimpulan. Gitu. Apakah hasil analisis itu nanti dapat digeneralisasikan atau justru malah menjadi pro dan kontra atau kontradiktif dengan fakta? Kita tidak bisa mengeneralkan. Itu person. Sebuah realita yang ada. Contohnya, kita mau katakan orang Batak semua begitu, belum tentu. Nggak bisa kita generalkan. Dalam hal tertentu mungkin kita, tapi ini kan fenomena yang ada. Gitu. Sebuah realita yang diakibatkan dari sesuatu yang ada itu. Gitu. Itu yang saya bilang tadi bahwa ini muncul di permukaan begini. Jangan kita akhirnya lari ke situ, baru kita korek. Itulah sebenarnya kalau kita berpikir secara metafisika, ini penting bagi siapa? Para pendidik, para rohaniawan. Untuk tidak akhirnya langsung kepada sebuah kesimpulan akhir. Harus dilihat berbagai macam fakta yang ada. Itu tadi saya bilang, kalau dia pendiam, kenapa? Kalau dia cerewet melulu, seolah-olah begini-begini dan segala macam. Kita harus coba menganalisis di balik semua realita yang ada. Itu metafisika. Gimana? Betulkah? Clear? Mei? Iya, Pak. Iya ya aja. Tahu? Tapi Pak, Ya, gini Pak, sorry saya tanggapi. Kalau Bapak bilang metafisika ini cocok sebenarnya untuk para pendidik ataupun pendeta, ya kan? Tapi mirisnya Pak, sorry nih ya, sorry. Orang nggak tahu. Tapi mirisnya Pak, para Makanya, pendidik dan para pendeta ini justru tidak menggunakan seluruh aspek-aspek metafisika itu. ya makanya Bapak kuliah S2 kan. Makanya nggak cukup Pak, hanya baca Alkitab, kuliah 3 bulan, langsung begini gitu loh, harus berkembang. Benar, Pak. Ya, kalau sekiranya setiap pendidik dan pendeta justru benar-benar kalau apa ya mencoba mendalami filsafat ilmu ini Pak ya, pasti akan semakin berkembang kan, pelayanan juga berkembang, metode mengajar mereka berkembang ya kan, jadi nggak stagnan hanya di situ-situ aja Pak ya. Iya betul. Mantap. Makanya Pak, Loading apa? wajar Ini. dibilang yang mau jadi dosen itu harus S2. Masih loading nih. Tapi S2 yang betul-betul kuliah, jangan jadi hanya Tadi caplokan, bata-bata. jadi kejadian atau keluaran itu loh. Jadi makanya saya bilang, saya pernah ketemu yang model begitu. Tiba-tiba saya bilang, saya tanya dia, waktu pas saya lagi ngajar, saya suruh keluar yang lain, baru saya panggil dia. Terus nggak puas diri, saya ajak ke ruangan saya. Akhirnya apa? Terbuka. Jadi rupanya ada persoalan yang ada. Bisa ketangkap, selesai gitu. Jadi ini yang saya bilang tadi, fenomena yang ada gitu. Nah, satu ketika begini Pak, saya pernah ngajar 80%, 90% itu orang Papua. Dulu saya ngajar di Setia, rupanya dari Pemda Papua itu disekolahkan anak-anak ke Setia. Tahu jam 9, mereka semua tidur, ngantuk. Terus ya saya bilang bagaimana ini? Saya nggak langsung marah, terus saya diam. Saya coba lelucon segala macam, saya suruh berdiri, bangkit segala macam. Nah, nanti jam 2, jam 3, saya ngantuk, mereka matanya terang. Terus ketika saya tanya, saya lagi istirahat, saya bilang begini, kenapa kalian begini? Rupanya mereka itu berasal dari satu daerah di Papua sana
yang dingin sekali, Puncak Jaya itu. Jadi jam 9, jam 10 mereka baru bangun. Baru bangun. Di Jakarta jam 8 sudah kuliah, ya wajar mereka ngantuk. Coba kalau kita nggak tahu fenomena di balik sebuah realita, kita marah-marah kan? Jadi saya suruh mereka keluar, saya panggil salah satu. Saya lihat menurut ini sedikit bijak ini kata saya. Saya panggil dia baru saya tanya, kenapa kalian ngantuk? Saya bilang, wah di tempat kami itu jam 10, jam 9, jam 10 baru kami bangun. Dia bilang, karena saking dinginnya. Tapi saudara bayangin, jam 1 habis makan siang, dosennya ngantuk. Muridnya masih melek. Nah, kita kan mau stres dengan itu bagaimana? Sehingga saya bilang karena itu block teaching, akhirnya saya majukan mundurin dikit dan akhiri dengan terakhir, bagian terakhir. Itu yang dengan perkuliahan akhirnya apa? Jalan dengan baik. Gitu Pak Rafli. Pak, Oke, izin ada satu ya. pertanyaan mengganjal ini Pak. Ini sesuai dengan pengalaman saya aja. Saya tidak tidak mau menafikan diri. Saya tertarik dengan metafisika ini, termasuk dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pendeta juga seharusnya atau sebaiknya menggunakan filsafat metafisika ini dalam pelayanannya. Nah, yang pertanyaan saya begini Pak, ada sebuah realita perceraian. Salah satu jemaat, oke lah saya bilang di tempat Bapak itu, misalnya realita perceraian ini. Nah, bagaimana Bapak memberikan bimbingan konseling kepada jemaat, tentunya keduanya ya, dengan menggunakan aspek-aspek metafisika, sehingga nantinya akan mendapatkan win-win solution, yang pada akhirnya mereka nggak jadi cerai Pak, gitu Pak. Ya. Kalimat terakhir yang bagaimana? Yang Gini Pak, terakhir, kalimat terakhir. oh sehingga nantinya dari aspek-aspek metafisika ini yang Bukan digunakan kalimat terakhir aja. Yang win-win solution bagi pasangan yang ingin bercerai itu di dalam jemaat Oke, itu, ya. sehingga mereka nggak jadi cerai gitu Pak. Oke. Jadi saudara kalau saya ditanya, nah ini ada Ibu Pendeta ini, kita tanya dulu dia sebelum saya jawab. Ibu Rosi pendeta kan? Hanya ini satu-satu yang pendeta, ada yang lain kan? Ya Ibu Rosi lah dulu. Iya Bapak. Jawab dulu pertanyaannya Pak Raplin. Sebelumnya minta maaf tadi saya nggak connect karena lagi ngobrol sama adik saya. Bisa Oke, diulang Pak Revin? saya ulangi ya Bu. Saya sepertinya seperti nggak asing dengan wajah Ibu Rosina itu. Masa sih Pak? Muka saya Iya. pasaran dong. Enggak. Makanya saya waktu lihat kemarin, kayak saya pernah lihat itu. Tapi oke, kita fokus ke pertanyaan saya. Jadi ada sebuah realita di dalam jemaat, yaitu realitanya adalah ada jemaat yang sedang mengalami diambang perceraian. Gitu. Nah, bagaimana Ibu sebagai seorang pendeta, tadi pertanyaan saya pada Pak Uli juga, ya kan? Bagaimana seorang pendeta melakukan pendekatan aspek-aspek metafisika sehingga akan menemukan win-win solution bagi keluarga tersebut yang ingin bercerai itu, yang pada akhirnya mereka nggak jadi cerai, gitu Bu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya.
apa-apa saja dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang pelayan Tuhan, khususnya pendeta ataupun gembala, untuk menyelesaikan sebuah problem permasalahan yang terdapat dalam jemaatnya atau jemaat yang telah dititipkan Tuhan pada dia. Kalau saya berada dalam posisi seperti itu, maka yang saya lakukan adalah di mana saya mungkin akan memanggil salah satu dari pasangan ini untuk menyampaikan apa saja yang menyebabkan sampai terjadinya pemikiran untuk berpisah satu dengan yang lain. Jadi saya tidak menggabungkan mereka berdua salah satu dulu satu-satu. Kenapa? Karena dalam etika dari konseling tidak baik kalau seorang laki-laki berkonseling kepada seorang pendeta perempuan. Karena attitude-nya adalah konseling itu harus sama-sama dengan gender. Kalau seandainya memang mau dijadikan satu, oke. Nah, yang saya lakukan adalah di mana saya mencari akar permasalahan tersebut, apa alasan sampai terjadinya hal seperti itu. Sekalipun mungkin kita sudah mengetahui permasalahan apa yang terjadi, karena saya rasa setiap pelayan Tuhan, pendeta maupun gembala, tidak mungkin dia tidak mengetahui segala hal yang terjadi di jemaatnya. Pasti ada selingan-selingan, pembicaraan-pembicaraan, bahkan bahasa kasarnya gosip lah, semakin digosok semakin sip. Pasti dia akan tahu itu, tapi dia harus menjaga itu dia untuk menegur. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya memanggil dari salah satu, karena saya perempuan, saya akan memanggil istrinya, lalu saya mulai mencari tahu kenapa sampai terjadinya hal itu, apakah memang ada satu hal yang mengganjal dalam pikirannya, karena tidak selamanya permasalahan itu terjadi di perempuan, dan tidak selamanya juga permasalahan terjadi di laki-laki. Mungkin permasalahan terbesar adalah komunikasi yang kurang baik, atau maaf, dan mungkin juga karena eh, ada rasa yang namanya tidak ada keterbukaan yang ada dengan yang lain. Bisa juga faktor ekonomi yang mungkin bisa terjadi. Saya rasa seperti itu. Setelah itu semua sudah selesai, maka pendeta yang laki-laki mungkin akan menyampaikan konseling kepada suami, kemudian kami akan bersama-sama ada di situ 6 mata, kemudian kita mulai memberikan pembekalan kembali, mulai melihat ke belakang bahwa alasan pertama sehingga mereka bisa menjalin sebuah hubungan, sebuah hubungan sampai kepada altar pemberkatan itu apa. Kami mulai memberikan kembali dalam kehidupan mereka. Kasih mula mereka itu seperti apa sih? Apakah permulaan mereka itu hanya sebatas rasa cinta yang akhirnya selesai, atau rasa sayang yang memang tidak akan pernah usai dalam kehidupan mereka? Saya rasa seperti itu, dan semua pun pasti akan melakukan hal seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak kita, Bapak Pendeta. Ya, oke. Kalau hal yang perlu menurut saya begini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau berdua sama-sama ingin menyelesaikan. Paham ya? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau Izin, Pak. dua-duanya Izin. kepingin. Saya potong. Izin. Saya tertarik nih dengan yang Bapak. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kedua-duanya ingin menyelesaikan. Ya, Kalau satu pihak ingin menyelesaikan itu dengan baik dan kembali rukun, sementara di pihak yang lain ingin menyelesaikannya itu ya nggak rukun lagi. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, oke. Jadi itu dulu prinsip. Yang kedua, perbedaan itu muncul karena faktor komunikasi. Gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa ketemu? Gitu. Kenapa bisa mereka ketemu? Nah, persoalan itu karena masalah komunikasi. Maka sebenarnya komunikasi itu tidak hanya sekedar basa-basi. Kalau kita belajar ilmu komunikasi, ada beberapa tingkatan di situ yang akhirnya apa? Komunikasi yang harus dibangun adalah betul-betul komunikasi yang sifatnya personal dan juga didasari oleh kasih. Jadi yang tadi saya katakan,
Itu prinsip yang harus kita lihat. Nah, saya kira langkah yang dibuat katakan Ibu Rosi betul. Kalau saya sebagai seorang gembala, akan saya panggil. Sebelumnya sebenarnya, makanya benar saudara, kalau saya nggak mau menikahkan orang, kalau saya tidak konseling. Saya tidak mau nikahkan orang. Kalau dia mau buru-buru silakan, cari yang lain, saya bilang. Bagi saya, kalau saya sudah lakukan konseling, itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi kalau dia, makanya saudara, saya nggak mau orang terima orang yang kepepet. Gitu loh. Tiba-tiba mau numpang segala macam, besok menikah, mau dikasih, ya silakan cari pendeta yang lain. Anda salah alamat. Nah, kenapa? Saya harus jelaskan dulu dasar-dasar semuanya itu untuk dia. Gitu loh. Kalau saya tidak bisa, saya kasih ke teman yang lain. Supaya saya tidak bermaksud cuci tangan. Supaya orang itu yang menyelesaikan. Nah, langkah-langkah tadi betul. Sudah disampaikan di dua belah pihak baru pertemukan. Nah, saudara, sebenarnya di situ setelah dipertemukan, disitulah ditanya apa sih masalah mendasar. Gitu loh. Kalau itu bukan sesuatu yang masalah mendasar, kita mau perkecil masalahnya. Memperkecil masalah. Sehingga selalu berujuk kepada tadi. Konselingnya itu. Saya dulu pernah, karena saya jurusan teologi ya, saya dulu hampir mau menulis skripsi bagaimana pentingnya konseling pranikah sebagai dasar, sebagai alat untuk mengantisipasi perceraian. Karena apa? Itu tadi, orang belum teruji dan segala macam, main cepat-cepat sehingga apa? Oh ternyata begini. Supaya menunjukkan, oh ternyata begini. Yang menikah itu lebih baik saya pisah dan segala. Padahal sebenarnya dasar pernikahan Kristen sudah jelas di konseling itu kan. Makanya saya selalu anjurkan seperti itu. Nah setelah itu dipanggil dua-duanya, saya kira kalau itu di hadapan para pendeta, pasti dia akan apa? Gelagapan untuk dia bersikukuh untuk itu. Mungkin dari situlah baru kita korek-korek apa persoalan yang muncul atau yang mengakibatkan terjadi seperti itu. Dan kalau itu sudah melalui tahapan saudara, pasti dia bilang, malu sama pendeta, mau cerai, ya udah kita rujuk aja. Akhirnya pasti begitu. Itulah. Tapi yang saya bilang, disinilah pentingnya para gembala yang betul-betul memahami. Itulah. Saya ada jemaat yang begitu. Dulu saya belum memberkati mereka, tiba-tiba mereka datang, satu Muslim, satu Kristen, satu Timur, satu Jawa, hampir cerai. Tapi ketika mereka datang ke saya tanya, tuliskan dulu keuntungan, 10 keuntungan cerai. Gak ada yang bisa tuliskan 10. 5, saya bilang, enggak ada, rugi semua. Kalau gitu rujuk. Jadi mereka rujuk. Apalah keuntungannya? Alasan yang dasar apa? Terus itu yang tadi Bro Rosi bilang, kok cinta mula-mula dulu, kok apa namanya, tidak ada hanya kau satu-satunya gitu kan, gak ada yang lain. Asik. Kalau pacaran memang tai kambing rasa coklat itu makan itu. Jadi makanya perlu diuji sudah. Dan yang kedua yang saya lihat sebenarnya, yang berkeluarga ini apapun alasannya, kalau saya tidak setuju berjauhan. Apapun alasannya. Karena Tuhan katakan yang dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Jangan alasan pekerjaan, visi dari segala, makan itu visi. Dulu kok maunya satu, tapi kok sekarang itu dalih. Memang kalau berjauhan saudara, iblisnya keras itu. Baik menggoda cewek, mau menggoda cowok. Jadi yang sama-sama aja apalagi berjauhan. Jadi saya saudara satu pendeta yang memang apapun alasannya bagi saya
itu nggak boleh terlalu lama berjauhan, kecuali dia pelaut gitu loh. Itu beda hal gitu. Tapi kalau satu di Irian, satu di sini, saya bilang katanya kan berdua jauh lebih baik kan. Ya kalau makan tempe bisa, ya makan tempe lah, jangan McDonald dimakan gitu kan. Gitu. Gitu Ya, Pak Raplin. ya menyambung yang Bapak tadi bilang bahwa tidak baik walau berpisah. Memang betul Bapak, karena dalam pemerintahan pun karena suami saya STPDN, kami juga sempat Ikut jauh. suami gitu kan. Iya, mau tidak mau saya harus ikut suami. Saya juga tahu bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan, sehingga kepala wali kota pun menyampaikan bahwa kami tidak memiliki hak untuk membatasi, sehingga kami bisa, kalau karena memang ibu ada melayani di Depok, silakan suami ibu boleh meminta untuk pindah ke perwakilan. Sehingga memang saya merasa itu sendiri Pak. Sehingga di saat saya membantu melayani tempat yang kemarin, suami saya pun selang hanya hampir 6 bulan, suami saya pengurusan dan langsung di-ACC oleh wali kota untuk mengikuti istri karena tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya melihat bahwa pemerintah saja memiliki hati untuk hal itu. Apalagi kita yang memang sudah dikasih hati. Masa kita tidak bisa menjaga hati? Kan seperti itu Bapak. Jangan tertawa kau Bang Ones. Jadi Mantap, Ibu. kalau saya Gaskul. ini anak-anak muda sama cewek, saya selalu bilang begini. Ini jadi konseling jadi. Pak Ones makan kan? Terus makan sendiri. Terus istrinya calonnya juga makan kan? Sebenarnya kalau itu gabung, itu pasti ada lebihnya loh. Lebihnya di mana? Pak Ones makan dan dia kontrak rumah. Terus pacarnya juga makan dan kontrak rumah. Sama-sama makan. Lebihnya apa? Kontrakan rumah. Plus sebenarnya. Jadi yang cewek-cewek atau cowok jangan takut menikah. Pasti lebih. Haleluya. Dan firman Tuhan Gaskul. selalu bilang, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kalau Haleluya. satu dikasih satu, kalau Bang dua Mei, bungkus Bang cukup. Mei. Terus kalau dikasih anak, Tuhan kasih secukupnya. Jangan hanya berdoa pintar, tapi pahami kalimat itu. Itulah. Ya, jadi jangan pernah takut untuk menikah. Saya bilang sama istri saya, yang pacar saya dulu, yang istri sekarang, mau makan apa katanya? Saya bilang apa? Saya ngontrak, kamu ngontrak. Makanan kamu dengan makanan saya kita gabung, itu lebih. Rumah itu sisa. Besok saya mau nikah lah kalau begini Pak. Itu dia. Berarti Iya, orang cepat honest ketemu Pengurusan saya. itu. Iya nih, kode keras itu. Aigo. Jadi, dan kalau hamba Tuhan pun takut menikah gara-gara tidak uang, itu imannya dipertanyakan. Benar itu Pak. 2 dapur itu nggak bagus loh. Capek. 1 dapur itu lebih bagus loh. Iya. Amin, amin. Ya, itu jangan pernah takut. Kalau saya dulu saudara, ini pengalaman. Saya sudah rancang begini. Belum ada uang, tapi jalan semua beres. Masalahnya Pak, bukan takut masalah duitnya. Apa dah? Takut sama Cewek. perempuannya Pak. Jangan-jangan belisnya lagi kau takuti. Jadi Bukan. yang Karena setiap perempuan hari itu perempuan di samping kita. jadi gini, Maju dulu kena. cari perempuan itu jangan semua harus pas, cocok, Ai. nggak ada. Yang penting dia sayang kita, sayang dia terima. Terus nanti lama-lama begini, kayak apa gitu lah. Berjauhan, tujuannya sama dulu, tapi lama-lama lengket ini. Tutup sampai titik. Begitukah Ibu Nini? Jadi Ya, saya iya, selalu di konseling itu saya buat begini. Segitiga. Ini ujungnya, ini. Tujuannya apa? Melayani. Jalan bersama-sama. Maka semakin tua pasangan itu semakin kompak. Gitu. Saya rasa dia bilang begini, saya tidak mau kalau kita mati sama-sama aja. Semakin begitu. Karena apa? Semakin dekat, semakin. Jangan
dekat semakin jauh. Itu beda, itu prinsip Kristen. Ya, yang penting dia satu visi, jangan satu misionaris, satu gembala, itu repot itu. Itu enggak itu enggak benar. Tuhan pasti kasih satu visi. Ya, ini jadi lari kita kemana-mana. Enggak, Pak, enggak lari, Pak. Masih dalam Masih nyambung Oke. sebenarnya, koridor. Pak. Ini kan berbicara tentang metafisika. Nah, Ya. metafisika itu saya maknai sesuatu yang realitas, ya kan? Sesuatu yang terbukti atau terlihat secara fisik, ya kan? Ya. Sehingga yang non fisik ini itu akan dicoba dicari dengan munculnya banyak pertanyaan. Nah, tadi kan kita jadi lebih banyak membahas masalah adanya realita perceraian di fokusnya tadi kan di jemaat di gereja. Nah, kenapa saya mengangkat masalah ini? Ini yang menjadi pemikiran saya juga. Kita nggak usah munafik lah, bahwa orang yang sekolah teologi juga itu justru malah menggugat pasangannya untuk bercerai. Kalau dia udah paham, sudah mengerti loh. Itu. Nah, justru yang menjadi pertanyaan saya juga, pemikiran saya juga, lalu apa fungsi gembala? Sorry, saya bukan menyalahkan gembala keseluruhannya. Yang saya pahami adalah mungkin gembala itu nggak belajar metafisika, filsafat ilmu ini tadi, sehingga dia tidak mampu memberikan win-win solution kepada jemaat yang ingin bercerai itu tadi. Nah, jadi kalaulah semua pendidik, guru agama Kristen, kan ketika menghadapi ada siswanya bermasalah dengan menggunakan aspek-aspek metafisika, tentu peserta didiknya akan menjadi orang yang lebih baik. Demikian juga dengan gembala, kalau memakai aspek-aspek metafisika dalam pelayanan, ya bukan hanya khusus masalah jemaatnya yang bercerai, tapi permasalahan-permasalahan jemaat yang lainnya, tentu jemaat akan merasa bahwa Tuhan itu ada dekat dengan mereka. Namun mirisnya adalah jikalau hal itu tidak didapatkan dan jemaatnya akan hilang begitu saja seperti domba yang tersesat. Betul. Jadi disitulah saya bilang selalu kita harus berpikir memang nggak bisa disangkal ya. Saya ada sebuah pernyataan, orang bisa melakukan segala sesuatu sejauh dia mengerti. Kalau dia tidak tahu, apa yang mau dia lakukan? Nah, disinilah pentingnya pengetahuan yang ada. Pengetahuan itu membuat wawasan kita semakin luas. Dan betul seperti yang Pak Raplin bilang, ya sayangnya para gembala tidak memahami hal-hal yang seperti itu. Apa realita di balik sebuah fenomena gunung es yang ada gitu. Jadi memang itu nggak bisa disangkal Pak, tapi itulah sebuah kenyataan yang kita memang hadapi di mana-mana. Gitu. Jadi makanya saya bilang begini, pendidikan yang di kuliah itu sebenarnya pun kurang untuk hanya mempersiapkan, tapi banyak orang dengan gelar kesarjanaannya itu sudah besar kepala gitu loh, nggak mau belajar lagi. Maka saya sering kali katakan, kalau saya sambutan wisuda, ini awal untuk Anda masuk dalam sebuah pertempuran. Mau menguji sejauh mana ilmu yang kita dapatkan itu kita mampu terapkan nggak di lapangan. Uji coba. Gitu loh. Nah di situ akhirnya apa? Semakin kita belajar, semakin mengerti. Nah ternyata kalau elitanya dia bilang begini, bagaimana seorang gembala itu perlu memahami aspek-aspek yang lain, tidak hanya teologi ya Dewi. Dia bilang psikologi, antropologi, sosiologi, filsafat itu harus dipahami siapa? Para gembala dia bilang.
Supaya apa? Tidak melulu. Dia lihat, oh pasti ada dosa di balik semua. Apa segala macam. Gitu loh. Jadi itu yang menjadi sasaran empuknya. Tapi dia tidak melihat apa di balik semuanya itu. Jadi ya nggak bisa kita salahkan para pelin. Tapi Bapak Ibu yang sudah belajar hari ini, ketika ketemu sama orang, inilah sebenarnya promosi kita untuk orang-orang lain supaya semakin mengerti, semakin dibekali, apalagi dia seorang pemimpin, sehingga pada akhirnya memiliki konsep yang cukup luas tentang segala sesuatu gitu. Sehingga pada akhirnya bisa ditangani gitu. Bayangkan sudah sekian lama pacaran, semakin menikah, jenjang sampai situ. Itu kan sudah kesimpulan yang sudah matang diperhitungkan sehingga berani mengambil di situ. Kecuali yang ketangkap hansip, bolehlah. Kalau udah mereka sekian lama pacaran terus sampai ke pernikahan, sebenarnya komitmen awal sudah pas. Ya itu dia, persoalan ekonomi, hal-hal yang lain seringkali menjadi alasan-alasan yang seringkali dijadikan menjadi pembenaran untuk sebuah perceraian yang ada. Begitu. Oke, silakan kalau ada masih yang lain. Jadi gimana? Ada mau ditanyakan lagi sama si Mei? Sama Pak, si Niar, ya. saya mau tanya, ini mengenai metafisika memang sangat menarik juga untuk kita bahas, karena membicarakan hal-hal yang paling mendasar di luar pengalaman manusia. Pertanyaan saya, apakah hal-hal gaib yang biasanya terjadi di mana-mana itu termasuk apa dalam ilmu metafisika ini dan perlu kita cari tahu seperti itu? Karena kan kadang-kadang semakin kita cari tahu kata-katanya apa namanya itu semakin menjadi seperti itu. Pengalaman aja seperti di tempat kami ini. Ini kan asrama juga. Dari tahun ke tahun selalu kalau misalnya ada penghuni baru datang, eh, meskipun tidak dicerita kepada mereka bahwa ada sesuatu terjadi ada hal-hal aneh nanti terjadi di sini. Biasanya mereka sendiri yang cerita, ih tadi malam saya seperti ini. Atau misalnya ada tugas kebersihan di salah satu kamar misalnya, padahal dia habis bersihkan, tapi tiba-tiba kotor lagi, padahal nggak ada orang masuk di sana. Seperti itu. Apakah maksudnya berbicara tentang metafisika di luar pengalaman manusia itu seperti hal-hal gaib menurut saya seperti itu perlu kita cari tahu atau bagaimana, Pak? Ya, makanya sebenarnya kala kita konseling, sebenarnya itu berkaitan dengan metafisika. Setuju ya? Kita sebenarnya menggali. Nah, bagaimana mengetesnya? Itulah. Nah, ketika konseling, kalau di kami dulu ada istilah pelepasan. Di sekolah kami pakai istilah pelepasan. Konseling pribadi itu perlu ada. Karena apa? Saudara, apalagi kita yang berasal dari suku-suku tertentu, sebenarnya kan dari awal sudah diikatkan dengan sebuah ikatan kuasa gelap tadi. Di samping dosa, kita sudah terikat. Mungkin nenek moyang kita, papa kita, tanpa kita ketahui. Makanya perlu di situ pelayanan pribadi, pelepasan itu. Nah, pelepasan itu supaya mencari akar semuanya itu gitu. Sehingga apakah itu yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib maupun tidak. Nah, dari sebuah proses konseling itu nantinya sebenarnya akan ketahuan. Gitu loh. Karena apa? Ada mungkin, saya lupa suku mana itu, kalau dia pergi berangkat dari kampungnya itu,
bawah tanah. Suku mana dia? Di bawah ini tanah. Sulawesi itu Pak, Sulawesi. Sulawesi ya, iya. Saya dengar Kayaknya- itu di bawah Kayaknya tanah. semua suku ada Pak. Karena di Ambon juga ada kayak disuruh bawa Ya. akar apa-apa gitulah pokoknya Ya, sejenis. itu dia. Nah, jadi sebenarnya ini yang kita harus korek. Gitu loh. Kenapa? Ada apa di balik tanah itu kan? Ada apa di balik akar-akar yang ada gitu. Ya tentu kan berhubungan dengan hal-hal gaib itu kan. Nah, jadi itu yang perlu kita telusuri gitu. Supaya pada akhirnya apa? Supaya hal-hal seperti itu perlu apa? Pelepasan. Gitu loh. Kalau itu sebenarnya dilakukan, itu mau tidak mau. Saya selalu bilang ke bidang kemahasiswaan. Usahakan setiap pribadi mahasiswa itu dikonseling. Pastikan dulu pertobatan. Terus hal-hal yang lain. Nah, menurut saya ketika kita konseling, semua sudah berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Dan kalau itu ternyata ada, saya kira disitulah proses pelepasan yang ada. Supaya pada akhirnya betul-betul dia betul-betul siap. Begitu, Ibu Mapis. Iya, makasih Pak. Pak, kalau misalnya berkaitan dengan misalnya ya Pak, orang yang disebut orang pintar, punya ilmu tertentu, apakah itu apa namanya sadar atau tidak dia itu sebenarnya sedang menerapkan ilmu metafisika seperti itu? Karena misalnya dia bisa mengetahui sesuatu, misalnya barang hilang gitu. Kalau misalnya misalnya kita ketemu orang itu, dia bisa tahu gitu. Oh, di sini seperti itu. Atau si A yang ngambil seperti itu. Sebenarnya kan semua, kalau saya pernah ikut seminar okultisme. Siapa yang ahli santet itu bertobat jadi pendeta? Saya lupa namanya. Saya dulu ikut seminar di Daud Tony, Pak. STRM. Daud Tony. Daud Tony. Dia kan orang tukang santet itu. Ya, santet pendeta nggak bisa akhirnya membawa dia ke pertobatan. Jadi dia bilang begini, sebenarnya disitulah dibilang white magic dan black magic, ilmu putih itu. Nah rupanya setan itu sama dengan seperti sistem kepolisian atau ABRI punya yang penguasa teritorial. Sehingga mereka yang bermain sama mereka. Dukun sama dukun itu. Ada yang ngambil ini sembunyikan. Nanti dia tanya penguasa siapa, anak buah siapa yang lakukan ini. Gitu. Dia tanya, oh di sini kenapa? Oh ini begini-begini. Kalau sudah penguasa teritorial yang perintahkan, maka dia bilang apa? Enggak kemana-mana itu pasti ada. Tapi buat begini katanya kan. Sehingga apa? Dia yang perintahkan. Nah, tapi saudara kalau kita coba lihat di sini, firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di dunia, terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia, lepas di surga. Dan Tuhan sudah beri kuasa kepada setiap orang percaya untuk apa? Tujuan misi menurut Piper dia bilang apa? Menghancurkan pekerjaan iblis itu. Menyatakan, mendemonstrasikan. Jadi Ari Kuiper dia bilang, kenapa orang beritakan Injil? Membinasakan. Semua itu yang sudah dikuasai. Tak kala Kristus datang, dihancurkan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Gitu. Jadi sebenarnya semua bisa takluk di situ. Berkaitan dengan orang-orang pintar yang ada. Nah, satu peristiwa pernah terjadi di kampus saya. Setelah saya tamat dari situ baru saya dengar. Saudara, karena kampus tempat saya dulu itu mereka fokus kepada suku-suku yang ada di sekitarnya. Setiap angkatan mengadopsi untuk beritakan ini. Suatu ketika saudara,
penguasa-penguasa roh teritorial yang ada di situ nyerang ke kampung. Dosen-dosen juga malas, mahasiswa juga sedikit tersinggung, gampang, pokoknya kacau lah. Mereka terus masuk di situ berdoa, puasa, mereka thanking segala macam. Ternyata apa? Semua bisa kalah oleh darah Kristus. Karena apa? Prinsipnya, saudara, jenderalnya aja udah kalah. Itu kan krocok-krocoknya itu yang berkeliaran. Itu krocok-krocok itu kayak abri kopral-kopralnya itu. Maka firman Tuhan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi kalau kita tunduk kepada Tuhan, semua hancur itu. Begitu, Ibu Mapis. Ya, oke. Makasih Sekarang banyak, Pak. pelupasan, Pak. Hah? Pelupasan sekarang, Pak. Tadi kan metafisika, terus pastoral konseling, terus okkultisme, sekarang pelupasan, Nah, Pak. itu dia. Jadi dia lari kemana-mana. Oke lah. Jadi itulah yang saya bilang tadi, perlu apa? Ini Bapak Ibu yang mau calon dosen, apa aja pelajari gitu, supaya konsepnya tahu gitu. Saya sepengalaman 20 tahun. 20 tahun lebih mengajar, itu mungkin ada 20 mata kuliah yang saya sudah pernah ajar, lebih. Gitu. Mau doktrin, mau misi, mau psikologi, mau pastoral, semua saya sudah lahap. Jadi ketika orang bilang begini, saya ingat, oh begini. Dari apologetika saya ngajar, teologi, pengantar PLPB, pernah saya sikat semua itu. Jadi baru nanti makin ke belakang makin mengerucut. Jadi makanya kalau mahasiswa dulu ada ujian kompetensi, saya bilang kalau saya udah tanya 1-2 kali dia nggak tahu, saya bilang mata kuliah apa yang kau paling suka? Kau jurusan apa? Mata kuliah apa? Saya tanya berdasarkan mata kuliah itu. Karena apa? Hampir saya ajar gitu. Oke dah. Ya. Pak, berarti kalau berbicara tentang metafisika dari aspek ontologinya, apalagi tadi Ibu Mavis mengatakan tentang roh-roh yang tidak terlihat atau non fisik itu tadi. Sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa roh itu tadi yang merasuki orang-orang percaya, itu sebenarnya sudah diwanti-wanti sama apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa untuk ditelannya. Nah, jadi kalau dulu saya nggak meyakini Pak bahwa ada hantu, ada begu ganjang, ada apa kalau istilah orang timur bilang apa? Itulah. Nah, ternyata setelah saya belajar filsafat ilmu lagi khususnya metafisika ini, jadi saya semakin yakin bahwa roh si iblis itu ya memang ada di sekitar kita. Ada lah. Dan itu semakin dipertegas lagi, sudah diwaspadai apa yang dikatakan oleh 1 Petrus 5 ayat 8 itu tadi. Nah, yang menjadi persoalannya adalah kita yang sudah belajar atau kita yang sudah orang Kristen menganggap sepele roh itu, ya kan? Sehingga kita nggak perlu lagi berjaga-jaga dan waspada, ya kan? Hantam kromo saja. Begitu sudah masuk, nah baru kelagapan. Baru kau. Sebenarnya jauh-jauh sebelumnya betul udah disampaikan dengan jelas begitu, tapi kita kadang-kadang menganggap remeh. Terus yang kedua, kita merasa sudah maju menggunakan teknologi, padahal di balik semuanya itu iblis mau juga berkembang dengan caranya sendiri. Untuk apa? Mencari orang yang ditelannya, gitu loh. Makanya saudara, disinilah kepekaan kita dalam menggunakan segala sesuatunya. Gitu. Jadi katakanlah umpamanya zaman dulu belum seperti canggih sekarang. Ya mungkin orang melakukan segala sesuatu dengan hal-hal yang lain. Saya belakangan ini
Saya satu kali ada mahasiswa yang diskor. Saya suruh bidang kemahasiswaan mengamati hanya akar-akarnya. Saya panggil dia ke ruangan saya. Saya bilang, pasti ada sesuatu yang mempengaruhi. Ternyata apa, saudara? Dia tiap malam nonton film porno di HP-nya. Itu dia. Akibatnya apa? Masuk di alam sadar, dan terus akhirnya menguasai dia. Dia nggak bisa kendalikan. Maka terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu loh. Nah, orang bilang, nggak taat peraturan. Tapi apa? Itu tadi. Kalau zaman dulu kan apa yang dia tonton? Nggak ada kan? Tapi dengan sekarang dengan HP itu bisa saja kelihatan serius dan segala macam. Tapi apa ternyata iblis masuk lewat situ. Makanya benar, sadarlah, jangan berjaga-jagalah. Kalau secara fisik mungkin kita bisa hajar, tapi dia bukan fisik. Oke, betul itu. Jadi selalu waspadalah. Waspadalah. Ya. Oke, saya kira sudah cukup. Sudah jam 9. Terima kasih untuk yang sudah presentasi 4 orang malam hari ini. Dan saya kira ini menolong kita untuk terus berpikir. Dan hanya lihat, ambil kesimpulan, langsung kita just. Tetapi fisika itu menolong kita berpikir, menganalisa apa di balik sebuah realita yang ada. Sehingga kita betul-betul paham dan memberikan sebuah kesimpulan yang akurat. Begitu kesimpulan. Ya. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup berarti kita lanjut esok hari. Mari kita berdoa.